Selama ini banyak orang mengira gas alam hanya bisa dihasilkan dari ladang migas besar, pengeboran laut dalam, atau tambang raksasa bernilai triliunan rupiah. Tapi siapa sangka, Indonesia justru menunjukkan hal yang membuat banyak pihak terkejut. Di beberapa daerah, gas alam ternyata bisa keluar dari rawa-rawa dan dimanfaatkan langsung untuk kebutuhan rumah tangga. Bukan teori, bukan wacana, tapi sudah digunakan warga untuk memasak setiap hari. Temuan ini membuat banyak orang bertanya-tanya. Bagaimana mungkin lahan rawa yang sering dianggap tidak produktif justru menyimpan energi bernilai tinggi? Inilah yang sedang terjadi di Grobogan, Jawa Tengah. Di sana, puluhan keluarga perlahan meninggalkan LPG dan beralih ke gas alami yang keluar dari tanah. Mereka tidak membeli tabung, tidak menunggu distribusi, dan tidak panik saat harga melonjak. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat setempat. Grobogan sudah lama dikenal memiliki api abadi Merapen, nyala api alami yang terus menyala selama ratusan tahun. Tempat ini bahkan kerap digunakan sebagai sumber obor untuk berbagai ajang olahraga nasional. Secara budaya, lokasi ini penuh cerita legenda. Namun secara ilmiah, api tersebut berasal dari gas alam dangkal yang keluar dari lapisan bumi. Para ahli geologi menyebut sumber ini sebagai gas rawa atau biogenic shallow gas. Gas ini terbentuk dari sisa tumbuhan dan hewan purba yang mengendap di rawa ribuan tahun lalu terurai secara alami dan menghasilkan metana. Ketika gas naik ke permukaan dan bertemu oksigen, ia bisa menyala. Jadi apa yang selama ini dianggap mistis, ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang sangat masuk akal. Sekitar beberapa kilometer dari lokasi api abadi itu, ada desa Rajek yang menjadi contoh nyata pemanfaatan gas rawa secara modern. Di desa ini, warga yang awalnya mengebor tanah untuk mencari air justru menemukan semburan gas. Alih-alih ditutup, gas tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk dapur rumah mereka. Dari sinilah cerita besar itu dimulai. Salah satu warga yang merasakan manfaatnya adalah Abdul Aziz. Saat mengebor sumur pada tahun-tahun awal, ia justru tidak mendapatkan air, melainkan gas yang keluar dari dalam tanah. Awalnya tentu muncul rasa takut. Wajar saja, siapapun akan khawatir jika ada gas muncul dekat rumah. Tapi setelah diuji perlahan dan digunakan dengan hati-hati, ternyata gas itu bisa dipakai memasak dengan aman. Dari pengalaman sederhana itu, Aziz mulai menyalurkan gas ke dapur menggunakan pipa. Hasilnya mengejutkan. Keluarganya tidak lagi bergantung pada kayu bakar atau minyak tanah yang dulu sering sulit didapat. Setelah era LPG datang pun, mereka sudah punya sumber energi sendiri. Bayangkan, ketika banyak orang antre gas, mereka tetap bisa memasak seperti biasa. Tentu perjalanan itu tidak selalu mulus. Pernah terjadi semburan api saat kompor dinyalakan karena gas menumpuk di ruangan. Dari situlah warga belajar bahwa sumber energi murah tetap membutuhkan sistem keamanan yang baik. Solusinya, dibuat jalur pembuangan gas keluar ruangan saat kompor tidak digunakan. Dengan manajemen sederhana, risiko bisa ditekan jauh lebih aman. Melihat potensi besar ini, para ahli geologi ikut turun tangan. Salah satunya Handoko Teguh Wibowo yang mendorong agar gas rawa tidak hanya dipakai individu, tetapi bisa dikelola untuk masyarakat luas. Ia melihat Indonesia membutuhkan energi alternatif yang murah, lokal, dan langsung bermanfaat bagi rakyat. Desa Rajek pun dipilih sebagai proyek percontohan. Pada 2016 dilakukan pemetaan potensi gas, lalu dilanjutkan pembangunan infrastruktur pada tahun berikutnya. Sumur dibor, pipa dipasang, dan kompor rumah tangga dimodifikasi agar cocok dengan tekanan gas rawa. Hasilnya, puluhan rumah langsung beralih dari LPG ke gas alami dari tanah mereka sendiri. Jumlah pengguna kemudian terus bertambah. Warga yang menggunakan gas rawa mengaku merasakan banyak keuntungan. Api kompor dinilai lebih stabil, warna nyala lebih biru, panci lebih bersih,
dan yang paling penting biaya rumah tangga jauh berkurang. Mereka tidak perlu membeli tabung gas berkala. Bagi keluarga kecil, penghematan seperti ini sangat berarti dalam jangka panjang. Menariknya, potensi gas rawa ternyata tidak hanya ada di Grobogan. Sejumlah wilayah lain di Jawa Tengah juga tercatat memiliki cadangan serupa. Bahkan daerah di Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, hingga kawasan pesisir lain di Indonesia juga memiliki karakter geologi yang berpotensi menghasilkan gas jenis ini. Artinya, Grobogan mungkin baru permulaan. Jika dikelola serius, gas rawa bisa menjadi solusi besar bagi desa-desa terpencil yang sulit akses LPG atau listrik. Tidak perlu menunggu proyek besar bernilai raksasa. Cukup riset, pengeboran tepat sasaran, instalasi aman, dan pendampingan teknis. Dengan begitu, masyarakat bisa memiliki energi mandiri langsung dari wilayahnya sendiri. Indonesia juga bukan satu-satunya yang memanfaatkan sumber seperti ini. Negara seperti Cina sudah mengembangkan gas rawa selama puluhan tahun untuk pemanas dan kebutuhan pedesaan. Bedanya, Indonesia punya potensi lahan rawa yang sangat luas dan tersebar di banyak pulau. Jika dimaksimalkan, nilainya bisa sangat besar. Namun tentu saja, potensi besar ini harus diiringi pengelolaan yang cerdas. Gas rawa bukan berarti bisa diambil sembarangan tanpa perhitungan. Dibutuhkan standar keamanan, pengawasan teknis, serta penelitian lanjutan agar pemanfaatannya tetap aman bagi warga dan lingkungan sekitar. Jika dilakukan asal-asalan, peluang besar justru bisa berubah menjadi masalah baru. Selain itu, pemerintah daerah dan pusat bisa menjadikan gas rawa sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional. Bayangkan jika ribuan desa yang memiliki potensi serupa mampu mandiri energi untuk kebutuhan memasak dan usaha kecil. Beban subsidi LPG bisa berkurang, distribusi energi lebih merata, dan masyarakat desa punya kekuatan ekonomi yang lebih baik. Di sisi lain, peluang usaha juga mulai terbuka. Industri kecil seperti pengolahan makanan, usaha catering rumahan, hingga pengeringan hasil pertanian bisa menekan biaya produksi jika menggunakan gas lokal yang murah. Artinya, gas rawa bukan hanya soal dapur rumah tangga, tetapi bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi desa yang nyata. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah gas rawa itu nyata atau tidak. Buktinya sudah ada dan sudah dipakai masyarakat. Pertanyaan besarnya adalah, seberapa serius Indonesia mau mengembangkannya? Jika potensi ini digarap dengan benar, bukan mustahil rawa-rawa yang dulu dianggap biasa justru menjadi sumber kekuatan energi baru bagi negeri ini.